Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita dengan NIM 2191041005 dari jurusan Marketing Komunikasi, ingin menyelesaikan tugas saya terkait pemaparan presentasi dalam upaya peningkatan nilai ujian tengah semester yang saya lakukan dalam mata kuliah Etika Periklanan dan Hak-Hak Konsumen. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Heru Sudinta yang sudah memberikan tugas ini. Dan sesuai yang ditugaskan, saya sudah memilih salah satu sesi dari 7 pertemuan yang sudah dilakukan, dan saya memilih memaparkan sesi pertama. Alasannya, karena tanpa sesi pertama dengan judul pengantar etika dan periklanan, mungkin saya tidak akan melangkah lebih jauh untuk mendalami mata kuliah ini di sesi-sesi selanjutnya. Jadi, dari itu saya memilih untuk memaparkan sesi pertemuan pertama. Dan nantinya saya mohon maaf apabila ada beberapa kebisingan dalam saat saya memaparkan materi, karena mungkin ada beberapa hal tidak terduga yang membuat ada kebisingan-kebisingan yang masuk dalam saya memaparkan materi, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pemaparan materi saya bisa jelas dilakukan. Itu mungkin kita langsung masuk kepada pembahasan materi terkait pengantar etika dan periklanan. Bagian yang pertama akan dibahas adalah terkait etika periklanan. Etika periklanan terdiri dari dua suku kata. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah definisi dari etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Ini berdasarkan KBBI. Lalu, bagaimana ciri-ciri iklan yang baik? Yang pertama ada etis, yaitu berkaitan dengan kepantasan. Yang kedua ada estetis, yaitu berkaitan dengan kelayakan. Lalu, apa saja sih sebenarnya yang mendukung kelayakan sebuah iklan? Nah, yang mendukung kelayakan sebuah iklan adalah target market, target audiens, dan kapan harus ditayangkan. Lalu kenapa alasan 3 hal ini penting? Pertama, jika pembuat iklan tahu target marketnya, maka dia akan mengetahui juga target audiensnya. Lalu, kita harus juga menempatkan kapan, apakah waktunya pas untuk kita menayangkan iklan tersebut atau tidak, gitu. Karena itu akan mempengaruhi penjualan dari produk yang diiklankan. Lalu yang ketiga ada artistik, bernilai seni sehingga mengundang daya tarik khalayak. Setiap iklan pasti memiliki daya tariknya masing-masing. Karena puncak dari sebuah promosi atau marketing adalah daya tarik yang mampu menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Masih dengan pembahasan etika, kalau sebelumnya definisinya adalah etika membahas tentang apa yang baik dan apa yang buruk, maka etika secara umum bisa dikatakan sebagai beberapa perbuatan. Yang pertama, jujur. Tidak memicu konflik sara. Pada poin kedua ini adalah poin yang sangat penting karena Indonesia terdiri dari berbagai banyak jenis suku, jenis ras, dan agama. Maka sebuah iklan perlu mementingkan poin kedua ini. Yang ketiga, tidak mengandung pornografi. Yang keempat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Mengapa demikian? Karena banyaknya masyarakat Indonesia, banyaknya keperbedaan yang ada di Indonesia, baik dari kebudayaan, kehidupan sehari-hari, suku, bahasa yang begitu banyak, maka membuat Indonesia memiliki banyak norma-norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan itu juga menentukan etika dalam dunia periklanan. Yang kelima, tidak melanggar etika bisnis. Pada dasarnya setiap profesi atau apapun yang kita lakukan memiliki aturan etikanya masing-masing. Yang keenam, yaitu tidak plagiat. Kita ke pembahasan selanjutnya terkait iklan dan etika. Dalam hal ini, saya akan coba menjelaskan terkait definisi iklan terlebih dahulu, yaitu pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui sesuatu media dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Jadi intinya iklan adalah komunikasi pemasaran yang bersifat publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media. Lalu definisi periklanan sendiri adalah seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, penyampaian, dan umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran.
Adapun semua proses ini begitu penting karena tanpa adanya penyiapan dan perencanaan, maka tidak ada penyampaian yang baik. Jika tidak ada penyampaian baik, maka tidak ada umpan balik yang baik pula dari pesan komunikasi pemasaran yang dilakukan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait sisi positif dan negatif iklan. Kita akan bahas dari sisi positif terlebih dahulu. Yang pertama, adanya informasi kepada konsumer akan keberadaan suatu produk dan kemampuan produk tersebut. Contohnya, misalkan ada produk sebuah pasta gigi dengan brand A yang sudah mengiklankan dirinya terlebih dahulu kepada masyarakat. Maka masyarakat hanya tahu bahwa ada brand A tersebut untuk pasta gigi, karena belum ada brand lain yang mengiklankan dirinya ke masyarakat. Intinya, masyarakat tidak merasa menerima informasi terkait brand lain dari pasta gigi. Tapi ketika pasta gigi dengan brand B, brand C, dan brand D mengiklankan dirinya, maka masyarakat akan tahu atau konsumer akan tahu bahwa ada produk tersebut dan memiliki kemampuan yang mungkin ada perbedaan dari pasta gigi brand A tersebut. Itu adalah salah satu sisi positif dari iklan. Lalu yang kedua, memberikan subsidi kepada media massa sehingga masyarakat bisa menikmati media massa dengan biaya rendah. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Karena iklan-iklan yang ada di TV itu adalah iklan-iklan berbayar. Iklan-iklan yang membayarkan pembayaran iklan mereka ke pihak-pihak terkait. Misalnya contohnya dalam sebuah sinetron, terutama sinetron di Indonesia, kalau bisa dicontohkan seperti ini. Ada iklan-iklan yang memang ditayangkan setelah sinetron atau setelah berita yang biasanya, tapi ada juga produk-produk yang mengiklankan produknya di dalam satu sinetron dan itu memiliki jenis pembayaran yang berbeda karena iklan dibayarkan kalau di televisi itu sesuai dengan durasinya. Kapan iklan itu muncul? Apakah dia muncul di sinetron atau berita yang sedang highlight atau sedang happening, atau hanya muncul sekilas-sekilas di setiap harinya? Itu memiliki pembayaran yang berbeda dan itu mengurangi pembayaran masyarakat untuk menikmati media massa. Jadi masyarakat bisa menikmati media massa dengan biaya yang lebih rendah karena iklan yang ditayangkan. Yang terakhir yaitu memberikan alternatif pilihan produk. Sama dengan contoh pada adanya informasi, mungkin awalnya kita tidak tahu bahwa ada brand pasta gigi dengan merek B, C, dan D. Karena kita hanya pernah melihat iklan brand dari A. Sedangkan misalnya brand dari A pasta gigi itu hanya untuk memutihkan gigi. Tapi ada brand lain dengan kelebihan lain. Jadi kita punya lebih banyak alternatif sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Lalu, sisi negatifnya apa dari iklan? Yang pertama, memunculkan budaya materialisme. Kalau menurut saya sendiri, yang saya tafsirkan, kenapa bisa memunculkan budaya materialisme? Karena tadi dengan banyaknya alternatif pilihan produk, mungkin bisa menciptakan suatu budaya yang orang akan membeli produk itu karena harganya. Karena dia sudah punya brand, karena dia sudah punya nama. Meskipun harganya mahal, masyarakat ingin membeli karena merasa bahwa brand itu terkenal. Yang kedua, memunculkan perilaku stereotip yang berbahaya. Nah, ini bisa saja nih menimbulkan perilaku-perilaku yang mungkin membahayakan. Contohnya, misalkan seperti ini. Beberapa produk dijual secara limited karena memang itu strategi pemasaran yang brand itu lakukan untuk memikat para konsumen. Dan itu bisa saja menimbulkan perilaku-perilaku berbahaya atau orang-orang bisa berebutan mencari produk tersebut. Atau contohnya seperti ini. Saat COVID pertama kali melanda, tiba-tiba pasokan masker itu menjadi berkurang, banyak orang-orang yang menimbun. Nah, dari situ bisa terjadi kriminalitas. Orang rebutan atau yang terkait kasus oksigen. Nah, bisa juga seperti itu. Karena mungkin banyak juga yang mengiklankan, ya kan? Banyak juga di TV-TV yang memberitakan bahwa orang berbondong-bondong membeli masker jenis A karena memang sudah terverifikasi aman, baik. Banyak orang-orang yang membeli masker yang cukup mahal, tapi masker tersebut kapasitasnya
hanya sedikit, jumlahnya hanya sedikit. Dan saat COVID tersebut, orang-orang berburu mencari masker yang canggih, yang mampu melindungi mereka dari virus COVID tersebut. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor memunculkan perilaku stereotip yang berbahaya. Dan yang terakhir adalah munculnya produk-produk yang sebenarnya berbahaya untuk dikonsumsi. Contohnya seperti ini, bukan hanya yang dikonsumsi dalam bentuk makanan menurut saya, tapi apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan. Contohnya, saat ini mungkin iklan bukan hanya di televisi saja, tapi sudah ada di YouTube, sudah ada di platform media sosial lain seperti Instagram, seperti TikTok melalui para influencer, bukan sekedar tayangan yang hanya menampilkan produknya, tapi juga mengajak para artis untuk berkecimpung di dalamnya. Nah, mungkin untuk yang berbahaya untuk dikonsumsi ini saya contohkan pada sebuah iklan yang dilakukan oleh seorang influencer terkait sebuah produk kecantikan. Anggaplah kata konsumsi dalam hal ini adalah apa yang kita pakai di wajah kita. Banyak produk-produk kecantikan yang diiklankan di media sosial itu, terkadang influencer tidak merisetnya dulu apakah produk itu sudah berbepom, apakah produk itu sudah aman. Lalu ketika produk ini muncul dan banyak yang memakai, lalu terjadilah yang mukanya langsung breakout atau merah-merah karena merkuri. Kalau bisa dilihat, ada suatu perdebatan dengan seorang dokter dan seorang artis karena suatu merek skincare. Nah, itu bisa dijadikan salah satu kenapa bisa juga iklan ini memunculkan produk-produk yang sebenarnya berbahaya untuk dikonsumsi jika masyarakat tidak terpapar informasi terkait legalitas dari produk tersebut dan kandungan dari produk tersebut. Gitu. Itu. Kita ke pembahasan selanjutnya terkait norma dan etika di bidang pemasaran. Kita akan membahas 4 hal dalam hal ini. Yang pertama yaitu terkait etika pemasaran dalam konteks produk, etika pemasaran dalam konteks harga, lalu etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi, dan yang terakhir, etika pemasaran dalam konteks promosi. Terkait etika pemasaran dalam konteks produk, ada beberapa hal yang harus atau perlu diperhatikan. Yang pertama, produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat. Kenapa? Karena tujuan dari mengiklankan produk adalah pasti ingin dibeli, dan untuk dibeli, pengiklan harus tahu bahwa apakah produk tersebut berguna dan dibutuhkan masyarakat sasarannya. Lalu yang kedua, produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit. Jadi selain itu, ketika kita menjual sesuatu atau mengiklankan sesuatu, lalu yang kita iklankan terjual, maka itu harus berpotensi ekonomi atau menguntungkan bagi si pengiklan tersebut dengan keuntungan yang memang senilai dengan apa yang dia jual, tanpa harus adanya kecurangan atau tanpa melebihkan keuntungan di luar biaya produksinya gitu. Jadi kalau misalnya biaya produksinya 1 juta, maka misalkan dia untung 300.000 atau sampai 400.000 atau setengahnya paling banyak. Bukan ketika dia mengeluarkan modal 1 juta lalu dia menghasilkan untung 5 juta, yang mustahil ketika modalnya hanya 1 juta lalu dia mengambil keuntungan 5 juta. Lalu yang ketiga, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Jadi produk-produk yang diiklankan itu mungkin nanti bukan hanya satu varian. Pada iklan pertama mungkin hanya satu varian. Lalu ada lagi 2 varian dengan misalnya versi atau fitur yang lebih wah lagi, lebih wow lagi, dan itu membuat nilai dari produk tersebut bertambah tinggi. Yang keempat, ada produk yang dapat memuaskan masyarakat. Nah, ini melengkapi ketiga hal yang pertama tadi. Jika memang produk itu sudah dibuat berguna dan masyarakat merasa membutuhkan, dan itu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, dan fiturnya sesuai dengan apa yang mereka mau, maka masyarakat itu akan terpuaskan dengan produk itu. Lalu kita akan bahas terkait etika pemasaran dalam konteks harga. Harga suatu produk diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Kenapa harganya harus diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat? Ya bayangkan nih, misalkan saya sebagai pemilik produk ingin mengiklankan produk saya. Produk saya adalah sebuah handphone dengan harga 10 juta. Dengan fitur yang memang wow. Tapi target sasaran saya adalah
target menengah ke bawah. Itu kan hal yang tidak mungkin dengan harga handphone segitu, lalu saya memiliki target pasar orang-orang yang berpendapatan misalkan di bawah UMR atau pas UMR. Itu tidak mungkin untuk bukan tidak mungkin, tapi sangat kecil, sangat tipis untuk membuat masyarakat membeli produk kita. Jadi kalau misalnya ini dikaitkan dengan mata kuliah marketing public relation, itu ada di mana kita harus melakukan segmentasi, targeting, and posisi gitu, and positioning dalam produk yang ingin kita jual. Nah, ini juga berkaitan dalam etika pemasaran gitu. Kalau misalnya segmentingnya udah pas, tapi targetingnya nggak pas, bagaimana kita memposisikan produk kita di masyarakat gitu. Lalu yang kedua, perusahaan mencari margin laba yang layak. Seperti yang tadi bilang, keuntungannya harus relevan dengan biaya produksi yang dikeluarkan, tidak berlebihan atau tidak menjadi ladang kerugian bagi si pembuat produk atau pemilik produk. Lalu yang terakhir, harga dibebani kos produksi yang layak. Masih berkaitan dengan 2 poin di atasnya yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi mungkin kita bisa langsung ke poin selanjutnya, yaitu terkait etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Yang pertama, barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Ya, kita tahu saat ini bukan hanya barang-barang yang diiklankan melalui televisi, tapi media yang digunakan untuk berbelanja juga mengiklankan dirinya di televisi. Saya tidak sebut brand apapun atau aplikasi belanja online mana yang saya sebutkan, saya tidak menyebutkan, tapi apapun bentuk cara penjualannya, cara pengirimannya, lalu pemesanannya di mana, yang pasti etika dalam pemasaran ini, seller atau penjual atau yang memiliki produk harus menjamin keamanan dan keutuhan produk itu sampai ke tangan konsumen. Lalu yang kedua, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Kita langsung lanjut lagi ke poin selanjutnya, yaitu terkait etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Yang pertama, barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Kita tahu saat ini belanja bukan hanya kita harus mendatangi tempat perbelanjaan, tapi ada aplikasi belanja secara online. Saya tidak menyebutkan aplikasi mana, tapi yang jelas setiap penjual atau setiap pemilik produk yang mengiklankan produknya harus menjamin barang yang dia jual sampai dengan aman dan utuh, baik itu pengiriman dilakukan dengan kurir lain atau pembeli mendatangi toko. Lalu yang kedua, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Contohnya, saya berbelanja di suatu aplikasi online dengan jenis pengiriman instan yang katanya di situ 2 jam akan sampai, 2 jam setelah barang itu diberikan ke kurir akan sampai. Nah, pihak penjual harus memastikan bahwa barang itu memang benar sampai pas 2 jam setelah diterima kurir atau bahkan sebelum, untuk membuat konsumen merasa percaya bahwa wow, ternyata memang benar barangnya sampai secepat itu. Lalu ke poin selanjutnya terkait etika pemasaran dalam konteks promosi. Poin yang pertama ada sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif. Kita kaitkan lagi dengan mata kuliah marketing public relation karena saya adalah anak marketing komunikasi. Di dalam marketing public relation, sebuah perusahaan atau sebuah pemilik produk untuk melancarkan strategi marketingnya, salah satunya adalah memposisikan diri dia sebagai leader atau bisa dikatakan sebagai merasa bahwa produk dia adalah pencetus dari produk tersebut. Contohnya misalnya, saya punya brand air mineral merek B. Saya tahu bahwa ada brand sebelum saya, ada merek A sebelum saya. Tapi saya merasa bahwa saya adalah brand yang juga punya nama. Saya mencetuskan brand itu.
Walaupun saya tahu bahwa pencetus pertamanya adalah brand A, tapi untuk melancarkan strategi marketing saya menganggap bahwa diri saya leader dalam penjualan jenis produk tersebut, yaitu air mineral. Gitu. Lalu yang kedua, sebagai sarana untuk membangun image positif. Ini berkaitan banget sama marketing public relation. Bukan hanya melakukan penjualan, tapi bagaimana juga kita menjaga citra dari produk yang kita jual. Makanya kita harus menyampaikan informasi secara benar dan objektif, tidak dibuat-buat, tidak dilebih-lebihkan, atau tidak hanya menjelaskan keuntungan-keuntungan dari produk tersebut agar cepat terjual, tapi saya hanya memaparkan fakta-fakta yang ada, fakta-fakta yang sesuai dengan produk saya. Itu juga bisa membangun kepercayaan dari konsumen, membangun image positif terkait produk saya dan tentunya perusahaan saya. Poin selanjutnya yaitu tidak ada unsur memanipulasi atau memberdaya konsumen. Nah, ini yang tadi saya bilang, hanya sampaikan fakta-faktanya saja. Jangan memanipulasi, apalagi membandingkan secara buruk dengan produk lain atau menjelek-jelekan produk lain, sehingga itu memberdaya konsumen untuk membeli produk kita. Lalu, selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kejujuran. Ini masih sama dengan penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir, tidak mengecewakan konsumen. Sebenarnya poin-poin yang tadi sebelumnya saya sebutkan itu adalah poin-poin juga yang bisa menarik hati atau menarik kepercayaan konsumen kepada produk kita. Nah, ini salah satu faktor agar kita tidak mengecewakan konsumen. Karena yang membeli produk kita kan konsumen. Jadi kalau kita mengecewakan mereka, sulit kembali untuk membangun sebuah kepercayaan konsumen kepada sebuah produk. Itu bukan proses yang sebentar untuk membangun kepercayaan tersebut. Bahkan brand-brand ternama yang memang konsumennya loyal sekali untuk membeli produk itu melalui proses yang panjang untuk menemui sebuah loyalitas konsumen yang baik. Maka dari itu, dalam periklanan sangat memerlukan etika-etika tersebut. Kalau sebelumnya kita terus membahas etika, dan etika, sekarang kita beralih ke prinsip-prinsip etis dalam iklan. Yang pertama ada iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud memberdaya konsumen. Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu yang kedua, iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk yang diiklankan. Jadi, jangan setengah menyampaikan informasi dalam produk yang diiklankan, karena itu bisa menimbulkan kesalahpahaman atau kekurangan informasi terkait produk yang diiklankan. Lalu, iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan. Bagaimana kita ingin menarik hati konsumen, bagaimana konsumen ingin loyalitas sama produk kita, kalau misalnya kita memaksa mereka untuk membeli. Lalu yang terakhir, iklan tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Sudah ada etikanya di atas bahwa tidak boleh ada unsur pornografi, tidak boleh ada unsur yang mengacu pada SARA. Nah, itu harus diperhatikan supaya tidak bertentangan dengan moralitas yang ada di negara kita. Dalam hal ini moralitas kita sebagai warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia. Tuh. Selanjutnya, kita akan membahas terkait asas umum tata krama periklanan di Indonesia. Sebenarnya ini tidak terlalu jauh beda dengan pembahasan sebelumnya. Ada beberapa mungkin yang akan terulang nanti. Tapi yang pertama, kita harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum negara. Ingat, Indonesia memiliki hukumnya, punya peraturan di setiap apapun kegiatan atau aktivitas, baik aktivitas perorangan pribadi maupun aktivitas sebuah badan lembaga ataupun periklanan produk-produk. Semuanya diatur sesuai dengan undang-undangnya. Lalu yang kedua, sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Misalnya gini, kita mengiklankan produk di Indonesia, tapi kita memperlihatkan nilai-nilai sosial budaya negara lain. Apakah itu sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat kita? Tidak kan? Bisa saja ada hal-hal yang bertentangan, nilai-nilai sosial budaya yang bertentangan dari negara itu kepada negara kita, karena setiap negara memiliki perbedaan sosial budayanya masing-masing. Lalu yang ketiga, mendorong persaingan, namun dengan cara yang adil dan sehat, dijiwai persaingan yang sehat. Kita tahu ya,
Misalnya pasta gigi tidak hanya satu merek pasta gigi, begitupun dengan produk lainnya. Apakah kita pantas melakukan strategi pemasaran dengan menjelek-jelekan produk pasta gigi lain? Tidak. Persaingan yang baik adalah persaingan yang dijiwai dengan dijiwai rasa persaingan yang sehat. Gitu. Sebuah brand memupuk brandnya untuk menjadi brand terkenal dengan brand yang bagus, itu karena dijiwai persaingan yang sehat. Kalau misalnya brand itu tidak bersaing secara sehat, melakukan kecurangan-kecurangan agar produknya naik, agar produknya dikenal masyarakat, maka sudah dipastikan bahwa sulit bagi konsumen untuk memupuk kepercayaan kepada produk tersebut. Bahkan sebuah brand ternama pun ketika brand mereka terkena masalah, mereka pasti punya penanganannya. Bahkan brand-brand tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu memiliki kegiatan CSR, kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, masyarakat di lingkungan produksi perusahaan mereka, supaya bisa berdampak baik juga bagi masyarakat sekitar. Itu adalah tugas-tugas perusahaan untuk memberdayakan lingkungan sekitarnya dengan produk mereka, yang tentunya produk tersebut tidak membahayakan masyarakat sekitar. Intinya saling timbal balik secara positif antara yang memproduksi dan orang yang ada di sekitar produksi. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk mendorong persaingan yang sehat menurut saya. Lalu selanjutnya kita bahas terkait implementasi asas. Mungkin saya tidak akan berlama-lama untuk membahas hal ini, karena nanti akan saya langsung simpulkan pada akhirnya saja, mengingat poin-poin yang ada di dalam sini sebenarnya sama, hanya memang kata-kata pentingnya saja yang berbeda. Tapi pada sisi konteksnya memang sama. Yang pertama, dari sisi bahasa, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif atau berlebihan seperti paling, nomor satu, top, atau kata-kata berawalan misalnya termurah, tercepat, dan atau yang bermakna sama tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Lalu yang kedua, penggunaan kata 100%, murni, asli untuk menyatakan suatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya. Nah, ini juga harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Lalu yang ketiga, penggunaan kata satu-satunya. Iklan tidak boleh menggunakan kata satu-satunya atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menyebutkan dalam hal apa produk tersebut menjadi satu-satunya, dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir ada hiperbolisasi. Boleh dilakukan sepanjang ia semata-mata dimaksudkan sebagai penarikan perhatian atau humor yang secara sangat jelas berlebihan atau tidak masuk akal, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari halayak sasaran. Mungkin untuk poin keempat ini, saya akan menjelaskannya secara lebih. Contohnya misalnya gini, di dalam sebuah pantun ada yang namanya majas hiperbola, gitu kan. Di puisi juga ada seperti itu, majas hiperbola. Ini terkait dengan bahasa. Kalau sebuah karya berkaitan dengan puisi, pantun, kalau misalnya hiperbola itu dilakukan sebagai bercandaan, pasti itu ada etikanya, gitu. Dan di puisi juga seperti itu. Apakah puisi tersebut berlebihan? Apakah pantun itu berlebihan dalam mengejek seseorang atau dalam menjelaskan sesuatu dan itu menyinggung? Itu maka tidak boleh dilakukan, gitu. Karena itu bisa menimbulkan salah persepsi. Begitupun dengan iklan, gitu. Jadi harus sesuai dengan halayak sasarannya. Untuk poin 1-3 yang perlu dipahami adalah ketika menjelaskan dengan kata satu-satunya paling top atau misalnya dia 100% murni madu asli, harus ada badan yang mengeluarkan surat terkait apa yang produk itu iklankan, kata-kata yang mereka keluarkan. Kalau misalnya dia bilang, oh produk saya satu-satunya yang mengandung 100% madu murni, maka harus ada bukti autentik yang menyertakan itu dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena jika tidak, maka berarti itu melakukan kebohongan. Dan iklan ketika sudah memasuki dunia periklanan, itu bisa terjadi yang namanya kebohongan publik. Gitu, karena itu membohongi banyak orang.
Lalu ke poin yang kelima, iklan yang baik tidak mengadakan perbandingan langsung dengan produk-produk saingannya. Apabila perbandingan semacam ini dilakukan, maka dasar perbandingan harus sama dan jelas. Konsumen tidak disesatkan oleh perbandingan tersebut. Contohnya gimana ya? Misalkan gini, saya memiliki produk sebuah televisi, misalnya gini, dan saya ingin melakukan perbandingan dengan produk brand lain, tapi dengan beda tipe. Misalkan yang satu adalah TV yang memang hanya bersifat analog dan digital, tapi yang satu lagi bersifat Android, dan produk saya yang Android misalnya. Lalu saya membandingkan dengan fitur, bahwa di TV saya ada fitur bisa menonton YouTube, ada fitur bisa nonton Netflix, sedangkan di produk satunya hanya bisa melihat siaran analog dan digital. Itu tidak masuk akal, karena dasar perbandingannya sudah jelas beda. Walaupun membahas sebuah fitur, tapi spesifikasi antara TV1 dengan TV satunya itu berbeda. Itu bisa dilihat dari situ. Lalu, perbandingan langsung dapat dilakukan namun hanya terhadap aspek-aspek teknis produk dan dengan kriteria yang tepat sama. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jika perbandingan langsung menampilkan data riset, maka metodologi, sumber, dan waktu penelitiannya harus diungkapkan secara jelas. Kenapa? Misalkan, produk itu mengklaim bahwa dirinya adalah produk yang paling banyak digunakan oleh para lansia. Contohnya misalnya popok lansia gitu. Popok-popok yang memang dipergunakan untuk para lansia gitu. Nah, ternyata setelah diriset kembali, metodologi dan sumber dan waktu penelitiannya itu pada 2 tahun lalu, sedangkan mereka kembali mengiklankan produk tersebut di tahun yang selanjutnya. Itu sudah tidak valid gitu. Karena kalau misalnya berdasarkan apa yang saya pelajari, kevaliditasan suatu hasil penelitian terkait sebuah produk itu, atau kalau kita mau menjalankan skripsi itu, kita minimal ngambil judul penelitian itu yang memang topiknya dalam 1 tahun itu. Tidak boleh pada 2 tahun sebelumnya gitu. Nah, itu juga berlaku untuk produk. Lalu penggunaan data riset tersebut harus sudah memperoleh persetujuan atau verifikasi dari organisasi penyelenggara riset tersebut. Ya, banyak organisasi penyelenggara riset ya. Terutama banyak juga tuh, saya suka mengisi Google Form yang dikirimkan oleh teman-teman saya terkait pemilihan beberapa produk skincare misalnya, atau produk lain, atau aplikasi belanja online. Nah, di situ kita bisa berkomentar. Kalau misalnya riset tersebut dilakukan di waktu yang memang sesuai dengan iklan itu ditampilkan, maka itu tidak apa-apa. Dan kalau misalnya itu mendapatkan izin dan verifikasi, itu diperbolehkan. Yang menjadi masalah adalah ketika tidak ada persetujuan dan verifikasi dari organisasi yang menyelenggarakan riset. Dan yang terakhir, perbandingan tak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan halayak. Pada dasarnya, intinya, apapun informasi yang dikeluarkan dalam sebuah iklan, itu tidak boleh menyesatkan halayak. Mau baik itu secara publik, kepada seluruh masyarakat, atau ke publik sasarannya aja, tetap tidak boleh menyesatkan para halayak. Karena itu akan membahayakan ya. Karena itu juga akan mempengaruhi keberlanjutan penjualan produk yang kita jual atau yang kita iklankan. Kita beralih ke slide terakhir. Ya, saya cukup senang karena sudah berada di slide terakhir gitu. Jadi, kita akan membahas terkait tata krama periklanan. Nah, dalam tata krama periklanan ini mungkin saya tidak akan membahas terlalu banyak karena memang sebenarnya ini adalah pengantar untuk menuju pembahasan di minggu selanjutnya, yaitu minggu kedua. Dan saya yakin mungkin nanti ada teman-teman juga yang memilih minggu kedua, menjelaskan minggu kedua gitu. Dan saya tidak mau mengambil hak teman-teman yang nantinya akan menjelaskan minggu kedua, jadi saya hanya akan menyebutkan dalam tata krama periklanan ini sebenarnya ada apa aja sih yang diatur. Yang pertama yaitu tata krama isi iklan, lalu tata krama ragam iklan, dan tata krama pameran iklan atau tata krama pemeran iklan, dan yang terakhir tata krama wahana iklan. Dan tentunya kenapa alasan tata krama ini semua diatur melalui etika periklanan? Ya karena memang dari segi isi, ragam, pemeran, dan wahana itu memiliki
aturannya masing-masing, terutama dalam segi pemeran. Pasti mereka harus memiliki etika dan memiliki perlindungan bagi pemeran-pemerannya, atau ada hal yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan oleh pemerannya. Ada hal yang boleh disampaikan dalam isi dan ada yang tidak boleh dilakukan. Ada ragam iklan yang boleh diiklankan dan ada yang tidak. Lalu yang terakhir, ada wahana iklan yang boleh digunakan dan ada yang tidak. Itu tergantung dari bagaimana peraturan periklanan yang mengikat media periklanan tersebut dan bagaimana Indonesia mengatur media periklanannya dalam peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Dan tugas kita sebagai konsumen yang melihat iklan tersebut, ya kita lebih jelas lagi, lebih memilih lagi apakah benar iklan tersebut relevan dengan apa yang kita butuhkan, apakah iklan tersebut sesuai dengan apa yang kita mau, apakah iklan tersebut memberikan informasi yang kita inginkan. Itu tugas kita sebagai konsumen, lebih selektif lagi untuk melihat iklan agar ketika kita membeli suatu barang, kita merasa bahwa itu emang barang yang kita butuhkan dan sesuai dan kita puas membeli barang itu. Tugas dari para pembuat iklan adalah bagaimana menyajikan iklan yang memang sesuai dengan sasarannya, sesuai dengan segmentasinya, sesuai dengan targetingnya, sesuai dengan positioningnya, sesuai dengan apa yang mereka buat, lalu sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan mereka menjual produk tersebut, dan tentunya dengan keuntungan yang sesuai dengan apa yang mereka keluarkan, gitu. Dan tentunya tidak merugikan mereka juga, itu yang mereka harus pastikan, gitu. Itu tadi pemaparan saya terkait pengantar etika dan periklanan pada pertemuan sesi pertama. Saya berharap apa yang saya paparkan bisa menambah bobot nilai ujian tengah semester saya dalam mata kuliah etika periklanan dan hak-hak konsumen. Dan saya juga memohon maaf apabila selama presentasi ada kesalahan saya dalam menafsirkan materi yang diajarkan, karena saya berusaha sebaik mungkin untuk memahami sesuai apa yang saya pahami dan memaparkannya kembali. Dan saya juga mohon maaf apabila ada beberapa intonasi yang begitu keras atau sedikit kencang saat saya menjelaskan. Dan saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam presentasi saya. Selebihnya cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.